Setelah kita menjahit bagian demi bagian, termasuk bagian kantong samping dan kantong belakangnya, sekarang teman-teman mulai untuk menyambung pada bagian badannya. Nah, sebelum itu di bagian ini kan tadi masih terbuka, ya kan? Teman-teman tempelkan ke arah kain yang kelihatan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini biar tidak terbuka seperti ini. Sini kita kunci dulu, atau enggak nanti teman-teman bisa trace bagian ini ya. Nah, di sini kita kunci. Nah, jadi bagian ini tidak terbuka lagi seperti ini. Kita kunci bagian sininya. Langkah selanjutnya kita ambil untuk bagian belakang pada celana, kemudian kita tempel ke bagian kanan pada celana pola depannya. Nah, untuk menjahit samping celana, saran saya bagian belakang ini, bagian belakang celana itu berada di bagian bawah teman-teman ya. Jadi kita menjahit yang bagian depan ini ada di bagian atas. Ini yang bagian kanan, begitupun dengan bagian yang sebelah kiri. Jadi kita menjahit itu badan bagian bawah itu berada di bagian bawah. Di sini kita jahit sesuai dengan lebar kampuh. Nah, di sini teman-teman ikuti untuk yang bagian atas, kan jahitannya ada yang kelihatan. Nah, kita tindih jahitannya, kemudian berlanjut sampai ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah ini teman-teman pegang dulu dengan menggunakan, kita jepit dulu ya, atau enggak teman-teman bisa kunci dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian kita jelujur seperti ini. Nah, bagian yang kita sudah jelujur teman-teman pegang, kemudian kita lanjut untuk menjahit. Jadi biasanya itu untuk bagian pola belakang itu sedikit lebih besar, mungkin setengah senti. Jadi ketika badan belakang kita taruh di bawah, dia itu kena kerutan pada bagian gigi mesinnya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut sampai ke bagian bawah. Kemudian lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Nah, untuk bagian yang sebelah kiri, nah yang bagian kanan tadi kan dari bagian atas ke bagian bawah. Untuk yang bagian sebelah kiri, kita menjahitnya dari bagian bawah ke bagian atas. Di sini bagian badan yang sebelah kiri kita ambil, kemudian kita tempelkan. Di sini sama, kita jahit sesuai lebar kampuh. Kemudian sama. Di sini teman-teman juga tata bagian ujungnya ya, bagian atas celana bagian sebelah kiri teman-teman pegang. Kemudian kita jelujur seperti ini. Lalu bagian yang jelujur teman-teman pegang dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan, kemudian kita lanjut menjahit. Jadi bagian ini tetap seperti ini. Jadi agar memastikan bagian atas itu tidak ada selisih. Jadi andai kata ada selisih pun tidak terlalu banyak. Jadi sama bagian, sekarang bagian atas kita pegang. Kemudian kita lanjut untuk menjahit.
Lalu di sini tepat berada di bagian kantong sampingnya. Lalu ke bagian atas. Di sini kita tinggal mengikuti bagian jahitan yang kelihatan. Kemudian bagian atas kita kunci. Sekarang kita mulai mempertemukan bagian pisak belakang. Di sini sesuai tanda, di sini sudah saya tandai. Lalu kita ngejahit sampai ke bagian bawah. Jadi tepat sebelum di bagian bawah kita berhenti. Jadi kita kira-kira mungkin kurang lebih dari bagian ujung ini 5 cm kita berhenti. Nah, seperti ini kita berhenti. Kemudian kita jahit double karena bagian pisak depan dan pisak belakang ini rawan sobek. Oke, langkah selanjutnya kita mempertemukan bagian insimnya atau bagian dalam selangkangan. Ini adalah bagian selangkangannya. Nah, untuk menjahit bagian ini sama ya. Jadi hal yang pertama yang saya jahit ini adalah bagian badan sebelah kanan. Jadi untuk bagian selangkangannya ini, untuk bagian yang sebelah kanan di sini sama. Ini adalah pola bagian belakang. Ini adalah pola bagian belakang dan ini adalah pola bagian depan. Jadi bagian belakang tetap berada di bagian bawah. Kemudian sama kita ngejahit sesuai dengan lebar kampoh. Di sini sistemnya sama. Bagian ujung kita sejajarkan seperti ini, kita pertemukan. Jika sudah, kita ambil tengahnya seperti ini. Kemudian bagian ini kita tahan atau kita pegang terus. Jadi kita menghindari selisih yang terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut bagian ujung kita pegang sekarang. Jadi teman-teman harus perhatikan bagian mana yang perlu ditarik dan perlu dikendorin. Nah, seperti ini. Lanjut sampai ke bagian atasnya. Oke, di sini kita kunci. Kemudian sekarang kita mulai menitik untuk bagian sebelahnya. Di sini, nah untuk bagian badan yang sebelah kanan tadi ya. Iya, untuk bagian yang sebelah kanan ini kita ngejahitnya. Untuk bagian selangkangannya ini dari bagian bawah ke bagian atas. Kemudian kita titik dulu. Jadi di sini kan ada persimpangan yang sudah kita jahit tadi. Sini ya. Tepat di bagian sambungannya ini. Kita kurang lebih kita sejajarkan dulu. Kita beri titik. Nah, seperti ini. Di sini mungkin yang masih pemula, saran saya kita titik dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita titik. Kemudian titik ini kita pertemukan di bagian titik pola bagian depannya seperti ini. Nah, jika titik yang kita buat tadi sudah sejajar, kemudian kita lanjut untuk menjahit. Jadi di sini agar bagian sambungannya itu berada di tengah-tengah. Di sini kita jahit sama sesuai lebar kampoh.
lalu lanjut sampai ke bagian bawah. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri ini kita ngejahitnya dari bagian atas ke bagian bawah, jadi kebalikannya dari bagian yang sebelah kanan seperti ini. Sistemnya sama, bagian ini saya pegang terus agar menghindari selisih. Kemudian kita jelujur lagi, kita sejajarkan bagian bawah. Di sini hal terakhir sampai ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci untuk bagian bawah. Lalu kita tinggal menutup bagian pisak antara depan dan pisak bagian belakang. Nah, di sini bisa teman-teman double ya untuk bagian ini. Bagian sininya ini bisa kita double. Tapi di sini saya langsung aja. Nah, di sini kan udah sejajar tuh ketika kita tandai tadi. Sekarang kita tinggal mempertemukan dari jahitan bagian depan ke bagian jahitan pisak bagian belakang. Seperti ini. Kita sambung jahitan di bagian pola bagian depannya. Kemudian kampuh ini kita buka seperti ini. Semoga bisa terlihat. Kemudian lanjut kita menjahit ke bagian pisak belakang. Kemudian kita pertemukan jahitan yang di bagian pisak belakang. Kemudian kita double kembali untuk bagian pisaknya. Nah, seperti ini. Hal terakhir kita pasang untuk bagian kolong atau bagian tempat sabuknya. Di sini yang pertama saya pasang untuk bagian tempat sabuk untuk bagian celana belakang. Untuk jarak teman-teman bisa buat kurang lebih 3 cm. Untuk bagian bagian belakangnya kita pasang. Seperti ini. Kemudian bagian sebelahnya. Nah, untuk kolong sabuk ini teman-teman bisa buat 1 atau buat 2 ya. Kalau biasanya kita buat 1 itu tepat berada di bagian tengah sambungan belakang. Tapi kalau teman-teman buat 2, kita buat 3 cm ke bagian kanan dan 3 cm ke bagian kiri. Kemudian untuk kolong sabuk bagian depan tepat berada di bagian ini teman-teman. Jadi ini adalah bagian kupnat bagian depan ya. Jadi untuk peloi bagian depannya ini kita pasang dulu. Kemudian bagian sebelahnya juga sama. Lalu antara kolong sabuk bagian depan dan belakang kita pertemukan. Kemudian kita titik bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Ini bagian satu dan yang satunya lagi. Kita cekris. Nah, di sini kita tinggal memasang. Di sini ada bentuk segitiga ya, semoga bisa terlihat. Ini adalah menandakan kolong sabuk bagian tengahnya. Nah, untuk cara membuat kolong sabuk teman-teman bisa cek aja di video saya di sebelumnya. Di situ saya sudah buatkan cara untuk membuat kolong atau tali sabuknya. Seperti ini. Kemudian kita tutup ke bagian sampingnya juga. Kita rapikan benang, kemudian kita pasang bagian yang terakhir. Bagian kampoh kita belah 2. Kemudian kita pasang
kolong sabuk yang terakhir. Nah, tampaknya seperti ini. Di sini kita tinggal mengelim untuk bagian bawah celana. Di sini bebas ya, bisa teman-teman jahit sum atau teman-teman bisa jahit biasa. Jadi untuk mungkin teman-teman yang ingin mengesum ini bisa cek di video saya di sebelumnya. Di situ saya sudah buatkan tutorial untuk menjahit sum dengan menggunakan mesin. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that, or will you fucking fight back? Fight back. Ini adalah tampaknya. Ini adalah bagian depan celana baggy-nya. Kemudian bagian selangkangannya tadi kurang lebih sejajar ya. Di sini yang sudah kita tandai tadi. Kemudian ini adalah tampak bagian depan dan ini adalah tampak bagian belakang. Dan sampai sini mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Dan sekarang hal terakhir kita tandai untuk memasang ban pinggangnya. Jadi kurang lebih untuk kampuh kita ngebuat 1 cm ya. Nah seperti ini. Dan kita lanjut ke step terakhir untuk memasang ban pinggangnya.